Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara dakwah digital. Yang kedua kalinya, marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah kita dapat hidup di zaman Islam yang cerah ini. Yang ketiga kalinya, saya di sini akan menyampaikan sebuah dakwah yang bertema teman sejati. Apa yang dinamakan teman sejati? Teman sejati adalah orang yang kehadirannya memberi kehangatan dan selalu mempercayakan rahasianya dan menyebut nama kita di dalam doa. Dan teman sejati adalah teman yang selalu berbicara benar kepadamu, bukan yang membenarkan bicaramu. Dan lalu, shadiquka man abkaka la man adhaquka. Temanmu adalah yang selalu menangis karenamu, bukan yang menertawakanmu. Lalu bagaimana cara melihat kecintaan seorang teman? Mawaddahu shadiqu tadharu wa qataddik. Kecintaan seorang teman terlihat pada waktu kesulitan. Tapi kita harus hati-hati ketika mencari teman. Karena wajurra ma yadba'u ma jurra wa man ra'a wal idba'il mahalla fahasan. Persahabatan yang baik adalah persahabatan yang dapat memberikan kebaikan dan saling menguntungkan antara kita maupun teman kita. Dan sahabat yang baik akan selalu membawa kita ke jalan yang baik. Namun sahabat yang buruk maka sebaliknya akan membawa kita menuju lembah kenistaan. Lalu bagaimana jika kita mempunyai teman yang buruk? Di dalam kitab Al-Ala diterangkan, fa in kana dza syarrin fajannibhu syur'atan wa in kana dza khairun faqarrinhu yahtadi. Yen ana kanca ala lakune ndang dahana, yen ana kanca bagus enggal ndang kanca nono. Oleh karena itu, mencari teman yang baik adalah teman yang mampu membawa kita menuju surga dengan cara berkumpul dengan orang-orang yang soleh, karena mereka tidak akan meninggalkan kita ketika kita sengsara dan tidak akan menggerogoti harta kita ketika kita sedang lapang. Saya mempunyai sebuah kisah menarik tentang persahabatan. Saya ambil kisah tersebut dari dalam kitab Dzurratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Hubawai. Beliau menceritakan dalam kitabnya, suatu ketika ada dua orang sahabat, yang satu meninggal lalu divonis masuk neraka karena orang tersebut selalu melakukan hal maksiat, dan yang satu adalah sahabat yang soleh yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan beliau masuk surga dengan rasa senang bercampur dengan kebahagiaan yang sangat tak terhingga, karena beliau akan menempati sebuah surga karena balasan bagi orang-orang yang baik dan taat kepada Allah. Dan sahabat soleh itu ketika berjalan menuju surga dengan ditemani oleh malaikat Ridwan, terdengar suara, "Wahai sahabatku, tolonglah aku atas nama persahabatan kita, tolonglah aku dari neraka." Dan suara itu terdengar berulang-ulang meminta tolong kepada sahabat yang soleh tersebut. Lalu sahabat soleh yang tersebut mencari dari mana asal suara tersebut. Ternyata ada seorang yang sedang diseret-seret oleh malaikat Malik yang sangat mengerikan. Dan sahabat yang soleh itu berkata, "Ya Allah, itu adalah sahabatku ketika di dunia. Dia merasa sangat sedih, sangat prihatin karena melihat sahabatnya digiring menuju ke neraka." Dan sahabat itu pun
meminta malaikat Ridwan untuk mengantarnya ke neraka. Malaikat Ridwan pun berkata, bagaimana saya mengantarkan Anda ke neraka? Karena saya ini diperintah untuk mengantar Anda ke surga. Wahai Tuan, tak usah ragu, surga yang indah ini milikmu, dan saya akan melayani Anda sebaik-baiknya. Dan sahabat yang soleh itu pun berkata, aku tak butuh surga, aku tak butuh pelayananmu. Dan malaikat Ridwan pun menolak untuk mengantarnya ke neraka. Dan tiba-tiba terdengar suara gaib yang berasal dari Yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai malaikatku, sebenarnya aku sudah mengetahui di balik dada hambaku yang soleh ini. Namun lebih jelasnya bagimu, maka tanyakan saja sendiri, mengapa Anda memilih neraka daripada surga? Lalu malaikat Ridwan pun berkata kepada orang soleh tersebut, wahai orang soleh, mengapa Anda memilih neraka daripada surga? Dan sahabat itu berkata, wahai malaikat Ridwan, apakah engkau tidak melihat orang yang sedang diseret-seret oleh malaikat-malik tersebut? Dia adalah sahabat ketika aku masih di dunia. Lalu dia meminta tolong kepadaku agar aku membebaskannya dari ancaman neraka. Namun aku sepenuhnya sadar bahwa aku ini tidak mungkin bisa membebaskan dia dari neraka dan membawanya menuju surga. Maka itu lebih baik aku ke neraka agar dapat bersama-sama, ujar orang yang soleh tersebut. Mendengar jawaban dari orang soleh tersebut, malaikat Ridwan sangat kaget. Wahai hambaku yang soleh, engkau rela masuk neraka bersama sahabatmu yang telah menemanimu di dunia walaupun sebentar. Padahal selama hidupmu kau selalu taat kepadaku, berbakti kepadaku, dan selalu memujiaku sebagai Tuhanmu. Lalu bagaimana aku rela membiarkanmu masuk neraka? Karena itu aku hadiahkan sahabatmu itu. Ajaklah dia ke surga bersamamu, karena ini adalah pahala yang sepadan denganmu. Terang suara itu. Subhanallah, sungguh Allah adalah Maha Pengampun lagi penyayang kepada hamba-hambanya yang soleh. Lantaran dengan bersahabat dengan orang soleh di semasa hidupnya di dunia, yusyarul mar'u ma'aman ahbah. Dan sahabat yang maksiat tersebut bisa ditolong oleh sahabat yang soleh dan bisa membawanya menuju surga, hidup selamanya di dalam surga, tanpa mengurangi pahala surga yang diberikan Allah kepada sahabat yang soleh tersebut. Sebaik-baiknya sahabat adalah sahabat yang membawa kita menuju surga, bukan yang membawa kita menuju ke neraka. Persahabatan dan percintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah amal yang paling dicintai oleh Allah. Afdalu a'mali ilallah al-hubbu fillah al-baghdu fillah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Akhirul qawli ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.